Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri virtual, sahabat YouTube yang berbahagia, kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram dengan syarah Ibanatul Ahkam. Hari ini nyampe pada hadis yang ke-6, yaitu wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Daudah wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Sahabat YouTube yang berbahagia, pada hadis ini mengandung beberapa pemahaman yang diterangkan oleh para ulama, yang artinya diriwayatkan oleh laki-laki dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah telah melarang seorang perempuan mandi dari air bekas lebihan suami, atau seorang suami mandi dari air bekasnya lebihannya istri, melainkan hendaknya kedua-duanya itu, yaitu suami dan istri itu, menciduk air, yaitu wadah, lalu pakai ciduk, pakai gayung diambil. Nah, ini boleh. Yang dilarang adalah perempuan atau seorang istri nyebur, lalu setelah itu airnya dibuat mandi oleh suaminya, atau sebaliknya, seperti itu. Makna hadis ini secara umum dalam kitab Ibanatul Ahkam, bahwasanya hadis ini mempunyai kandungan hukum larangan bersucinya seorang suami dan istri menggunakan bekas kelebihan masing-masing. Akan tetapi keduanya boleh melakukan bersuci mandi sama-sama mengambil dari satu wadah dalam waktu yang bersamaan dengan menciduknya. Jadi yang nggak boleh itu gini, wadah besar. Nah, lalu istri itu nyebur ke dalam, atau suaminya nyebur ke dalam. Setelah dipakai oleh suaminya atau dipakai oleh istrinya. Ini namanya tidak boleh yang begini. Yang boleh adalah air wadah ini, satu wadah besar, diambil, istri ngambil, suami juga ngambil, mandi bersuci dari hadas besar. Yang dimaksud di sini mungkin setelah berhubungan suami istri, atau sehabis haid, atau setelah mimpi basah dan lain sebagainya. Sahabat YouTube yang berbahagia, jadi itulah maksud daripada makna hadis secara umum. Sedangkan kata-kata wa an rajulin sahiban nabiyya, nah, yaitu artinya seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi. Di dalam hadis ini ada penyamaran, yaitu ibham atau mubham. Nama periwayat hadis menurut kitab Ibanatul Ahkam itu tidak memberi pengaruh pada kekuatan atau kehujahannya hadis ini. Jadi tidak memberi pengaruh negatif pada hadis ini, sehingga hadis ini tidak bisa diterima. Kenapa kok begitu? Karena semua sahabat Nabi SAW mempunyai sifat adil. Jadi tidak mungkin khianat kepada ajarannya Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhai semuanya para sahabat. Kemudian kata-kata bifadlir rajuli berarti adalah air bekas mandi suami. Sedangkan bifadlil mar'ati, sebagaimana dalam hadis, itu adalah air bekas mandinya istri. Nah, kata-kata wal yaghtarifa, maknanya yaghtarifa, yaitu masdarnya al-ightiraf, maknanya adalah mengambil air dengan tangan. Jadi begini, orangnya nggak nyebur tapi airnya diambil, atau pakai gayung, ya memakai ciduk diambil. Nah, itu maksudnya wal yaghtarifa. Ini adalah makna secara kata per kata. Nah, kemudian di sini Nabi Muhammad SAW memberi larangan seorang suami istri itu nyebur ke satu wadah mandi bareng. Itu tidak boleh gitu loh. Yang boleh adalah ngambil pakai gayung.
satu-satu, ya. Istrinya ngambil, suaminya juga ngambil. Mandinya bareng nggak masalah. Yang dimaksud mandi bareng nggak boleh itu nyebur ke dalam, nanti airnya tidak bisa mensucikan karena sama-sama saling memakai bekasnya air masing-masing. Nah, secara fikih hadis ini memberikan pemahaman hukum. Yang pertama adalah larangan bagi seorang istri mandi dengan air bekas mandinya suami. Yang kedua, larangan bagi suami mandi dengan air bekas mandinya istri. Nah, yang ketiga, hukum bolehnya mandi bagi suami dan istri bareng-bareng dengan cara menciduk air dengan tangan dari satu wadah. Wadah besar ataupun wadah kecil. Kemudian yang keempat, keterangan di dalam kitab Ibanatul Ahkam ini menjelaskan bahwasanya larangan Nabi di dalam hadis yang ke-6 ini, naha Rasulullah SAW, larangannya adalah an-nahyu fil hadis litanzih. Jadi larangannya bersifat atau bermakna tanzih. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.